Colors, kita ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng sama aku Aisyah Grey, dan ada yang beda nih di episode kali ini karena ditemani sama orang yang beda juga. Dengan saya Teddy untuk teknisi spesialis untuk MacBook. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan MacBook. Nah, ini ada Mr. Teddy di sini yang akan memberikan informasi-informasi buat kalian yang nonton. Nah, kalau misalkan kita membahas tentang MacBook, pasti berbeda nih dengan merek laptop lainnya ataupun Windows gitu ya. Betul. Nah, biasanya yang dari awal MacBook keluar itu yang membedakan adalah dia itu nggak usah dimatiin, bisa langsung ditutup gitu kan. Betul. Terus juga emang dari awal biasanya desainer gitu-gitu pasti milihnya ini karena memang dari tampilan layarnya paling mendekati dengan warna aslinya gitu kan. Nah, jadi memang untuk kerja-kerja art, desain dan lain-lain pasti lebih memilih MacBook karena memang paling bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, tapi nih ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan supaya penggunaan MacBook kalian tuh bisa lebih awet ataupun jangka pakainya bisa lebih lama. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan tips-tips apa sih yang boleh kalian lakukan dan yang nggak boleh kalian lakukan kalau kalian memiliki MacBook supaya MacBooknya itu lebih awet lagi. Nah, ini langsung nih dari teknisinya. Informasi yang pertama yang perlu kita ketahui nih, yang jangan dulu kali ya. Yang jangan dulu, dilakukan nih. Jangan dilakukan. Oke, untuk pertama-tama untuk mengoptimalkan kinerja MacBook. Untuk mengoptimalkan kinerja MacBook itu, kalau misalkan MacBooknya ingin dibawa-bawa untuk setelah pakai, lebih baik di shutdown. Kenapa? Karena satu, biasanya yang paling berpengaruh berdampak ke selalu di sleep itu pertama kali pasti baterai. Oke. Pertama baterai bisa satu boros, kedua bisa kembung. Baterai bisa kembung lah. Nah, yang kedua bisa ada kerusakan di mesin. Biasanya itu di versi MacBook Air. Nah, di versi MacBook Air ini biasanya karena terlalu sering di sleep, dia jadi mesinnya nyala, LCD-nya gelap. Keseringan kayak gitu. Dan yang ketiga ya bisa mengakibatkan mati total. Mati total tuh? Cuma gara-gara di sleep doang ya? Ya, jadi dia karena overheat. Oh, karena overheat gitu. Nah, terutama hindari kondisi sleep itu ketika MacBooknya lagi panas ya? Lagi panas dan misalkan mau dibawa pulang. Kalau misalkan kita kerja di kantor, itu kita sleep, kita cuma mau tinggal, mau makan, terus mau ke belakang ke toilet, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu kita sudah selesai kerja jam kerja, lebih baik kita shutdown. Nah, itu dia nih. Jadi walaupun nih MacBook ini memberikan teknologi, kalian bisa main tutup aja, begitu dibuka akan kembali seperti sebelumnya gitu kan, sebelum kalian tinggalkan. Tapi memang tidak direkomendasikan untuk di sleep dalam keadaan yang lama. Betul. Terutama untuk MacBook tahun berapa ya? Tahun berapa? Kebanyakan sih yang range tahunnya hampir semua MacBook. Hampir semua MacBook kayak gitu. Ya, itu dia. Jadi sleep ini teknologinya adalah diperuntukkan untuk kalian untuk meninggalkan MacBook kalian dalam jangka waktu yang sedikit gitu ya. Sementara aja gitu. Jadi takut dimainin anak-anak ataupun takut ada orang yang lihat kerjaan kalian. Betul. Ditutup dulu karena kalian mau ke toilet atau kalian mau makan dulu, break makan siang misalkan, habis itu lanjut kerja lagi boleh. Nah, tapi kalau misalkan sudah selesai, alangkah baiknya ini dalam keadaan shutdown. Terutama kalau misalkan mau kalian bawa jalan-jalan. Karena ada nih beberapa kasus yang rusak karena memang dalam keadaan sleep dibawa ke ransel dan itu gerak-gerak dan lain-lain. Nah, itu bisa bikin rusak juga ya. Betul. Jadi kan karena ransel itu kan dalam pastinya pengap, panas. Nah, itu bisa, dan dari prosesornya pun dia jatuhnya dia standby. Jadi masih makan daya dan masih panas juga. Lama-kelamaan bisa koslet dan mati total. Nah, itu dia. Oke, kemudian hal apa lagi nih yang nggak boleh dilakukan kalau misalkan kita punya MacBook? Nah, yang kedua, ya ini khusus untuk MacBook keluaran tahun 2016 sampai 2018.
2016 dan 2018 itu seperti yang kita tahu, itu MacBook tersebut rawan terkena di LCD atau bahasa kitanya FlexGate. Oke. Nah, bahasa FlexGate, kalau FlexGate itu biasa penyebabnya memang ada sedikit produk lah ya, kesalahan produk, gagal produk dari Apple-nya sendiri. Dan setahun yang lalu memang ada program dari Apple untuk recall MacBook tahun 2016, jangka pembelian 4 tahun. Nah, itu Apple mengindikasikan memang ada kegagalan produk dari 2016, 17, 18 tersebut. Nah, untuk mengantisipasinya, satu, jangan terlalu sering kita buka layarnya lebih dari 90 atau 100 derajat. Kita buka tutup begini, kita bukanya jangan sampai begini banget. Oke. Gitu. Ini kalau dari samping nih ya. Ya, misalnya dari ini samping. dari samping gitu kan. Kalau buka seperti ini nih 90 Sini derajat. 90 atau 100 boleh. 90 atau 100 gitu kan. Nah, tapi jangan sampai terlalu begini. Oke, karena apa nih? Karena fleksibelnya kalau misalnya gini dia ketarik. Ketarik, getas, putus. Karena memang fleksibelnya itu mungkin terlalu pendek atau gimana? Betul, terlalu pendek. Terlalu pendek, jadi ke-stretch banget ketika kondisi seperti ini. Apalagi kalau kita gunakan itu kan agak panas nih. Nah, agak panas mungkin bisa bikin kering kali bisa ya. Bisa bikin dia getas ya. gitu. Karena memang yang melindungi fleksibel itu adalah karet. Nah, itu dia. Kadang-kadang kan kita suka taruh di standing nih. Ya. Posisinya seperti ini, ini nggak boleh. Dia jangan terlalu sering kayak begitu. Jangan terlalu sering, betul. Oke, itu dia ya. Nah, kemudian hal apa lagi nih yang nggak boleh dilakukan untuk pengguna MacBook? Kedua, kalau 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 lebih baik untuk MacBook setelah dicas full itu dicopot chargerannya. Jadi jangan overcharge gitu Jangan ya? overcharge. Memang banyak di sana auto cut lah atau tidak masuk arus, itu sama sekali bukan bilang sama sekali nggak benar, tapi kurang tepat. Karena kalau yang udah 100% memang arusnya itu dikurangi, bukan dihilangkan. Arus yang masuk itu dikurangi. Jadi walaupun mau kayak gimana pun tetap arus masuk ke dalam. Ya, efek paling ringannya baterai, efek paling beratnya ke mesin bisa mati total. Oke, jadi walaupun udah ada teknologi smart charging gitu ya, yang akan menyetop katanya kan pengisian baterai, tapi ini juga tidak di stop secara total gitu ya, tetap dia bergerak, arusnya masuk terus. Nah, itu memang kerusakan paling ringan baterai gitu kan, terus kemudian juga kerusakan lainnya mungkin bisa korsleting juga kali ya, karena daya masuk terus gitu kan. Nah, apalagi kalau memang ternyata listriknya itu nggak stabil. Nah ya, seperti di Indonesia ini seperti kita tahu listrik kan nggak pernah stabil kecuali kita pakai stabilizer. Nah, itu dia. Jadi kalau emang punya gitu kan stabilizer, dipakai stabilizernya untuk membuat gadget kalian tuh lebih awet gitu ya. Dan juga pastinya kabel chargerannya tuh harus original. Nah, biasanya nih kalau nggak original jadi kenapa? Charger nggak original, satu, chargernya bisa jauh lebih lama. Biasanya original bisa 2 jam full. Kalau yang nggak original itu 4 sampai 5 jam baru full. Satu, kedua ya daya tahan kabelnya beda. Daya tahannya ya? Daya tahan kabelnya beda. Dan itu bisa merusak baterainya juga nggak sih? Kalau merusak baterai tergantung. Kalau hanya dari kabel sih enggak ya. Kecuali ya tadi sering overcharge, itu pasti mau yang ori, mau yang enggak ori pun pasti merusak baterai. Oke, nah kemudian berikutnya nih, kalau misalkan kita membersihkan MacBook, baiknya seperti apa? Secara kering kah atau sebenarnya dia boleh pakai alkohol atau pakai yang semprotan-semprotan itu? Nah, kalau untuk membersihkan MacBook untuk bagian keyboard disarankan itu pakai yang bahan kering atau kita bisa pakai slime. Di luaran tuh banyak yang jual yang slime untuk pembersih keyboard yang nempel-nempel kayak gitu. Ya, slime yang sering dimainin gitu betul. ya. Jadi untuk menghilangin debu-debunya yang nempel atau
kerak-kerak apa, kerak-kerak bekas nasi atau bekas makan Waduh. gitu. Berantakan juga makannya. Sampai ada nasi segala di keyboardnya. Nah, ya kayak begitu, dan diusahakan semuanya kering, dalam keadaan kering. Oke. Kalau untuk bagian keyboard atau bottom case. Oke, kalau trackpad nggak apa-apa ya? Kalau trackpad nggak apa-apa, tapi yang penting dalam keadaan kering semuanya. Oh, kering juga. Nah, jangan pakai tisu basah atau apa, takutnya kalau tisu basah, alkohol, nah di sini masih ada sela-selanya. Takutnya masuk ke dalam. Gitu. Kalau layar boleh disemprot ya? Nah, kalau layar nggak apa-apa. Ada kan di luaran juga banyak Cairan khusus layar. cairan gitu khusus kan? LCD, Iya. konversi LCD, dan Oke. untuk bersihnya lebih baik pakai fiber cloth namanya. Oh, pakai fiber ya, Untuk pakai. yang kelap kacamata lah. Iya, yang lap halus. kacamata. Nah, ini pakai semprotan kacamata juga bisa kan, berarti kan sama ya? Sama, tapi ya pokoknya jangan terlalu banyak, soalnya kan dia pasti ngerembes ke bawah. Itu dia. Terus ada lagi nggak nih tipsnya yang perlu Apple lovers di rumah tahu nih, kalau misalkan untuk merawat MacBook? Untuk merawat MacBook sih, ya yang penting jangan pernah yang umum masuk ke sini kerusakannya biasanya MacBooknya mereka user terlalu baik. Gimana tuh maksudnya terlalu baik? Jadi MacBooknya dia ngopi, MacBooknya diajak ngopi juga. Oh gitu, terlalu sosial gitu ya? Iya. Bawaannya pengen berbagi aja gitu ya? Oh Betul. gitu. Jadi hati-hati nih kalau misalkan kalian kerja sambil ngopi atau sambil makan gitu ya, kalau bisa jaraknya diamankan lah, jangan sampai nanti kesenggol. Atau Karena kadang-kadang kita jaraknya aman nih, tapi ternyata malah mejanya yang kesenggol. Tuh. Malah jadi tumpah gitu ya. Banyakan hampir 50%. 50% kerusakan MacBook karena kesiram kopi. Water damage. Water damage dan Entah itu kesiram kopi atau kesiram kuah bakso atau banyak lah. Waduh, kuah bakso ada juga ya? Ada, waktu itu juga pernah ada cairan untuk rambut. Itu ditumpahin kucing, habis semuanya. Cairan rambut apa maksudnya? Oil gitu? Iya, yang buat salon. Oh, Pas saya buka, itu wanginya semerbak banget. wangi salon gitu ya? Iya. Oke. Nah itu dia nih Apple lovers, beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya untuk menjaga MacBook kalian supaya jauh lebih awet gitu ya. Betul. Nah memang semua teknologi itu memang pasti ada umurnya masing-masing. Apalagi kalau misalkan Apple device gitu ya, semua kan ada iOS-nya gitu kan, ada OS-nya gitu, Watch OS dan lain-lain. Dan memang kalau untuk software, update software dan lain-lain itu kan ada batasan-batasan tahunnya gitu ya. Betul, ada batasan tahunnya. Ada batasan tahunnya gitu. Jadi kalian juga harus memahami berapa maksimal tahun penggunaan Apple device kalian sehingga kalian harus stop untuk update softwarenya gitu ya. Update softwarenya. Karena memang kadang-kadang tuh nggak kuat untuk menerima updatean software terbaru karena memang dari prosesornya tidak didesain untuk software yang paling terbaru. Gitu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa mengupdate beberapa parts kalau kita ngomongin MacBook ya. Ada beberapa parts yang bisa kalian ganti, misalkan SSD-nya kah atau SSD atau RAM itu bisa diganti, tapi RAM yang bisa diganti hanya terakhir itu MacBook tahun 2012 aja gitu ya. 2012 ke atas itu udah tidak bisa ganti RAM. Udah nggak bisa ganti RAM. Jadi kalau kalian masih menggunakan MacBook 2012 ke bawah, nah masih bisa untuk upgrade RAM-nya gitu RAM ya. bisa. Jadi kalau emang kalian masih mau menggunakan, jadi boleh di-upgrade ke upgrade. Tapi kalau misalkan enggak, ya diawet-awetin aja penggunaannya. Tapi memang kalau untuk udah terlalu lama gitu ya, memang udah waktunya kalian harus ganti juga kali ya. Betul. Nah memang nggak harus selalu beli yang baru, kalian bisa beli yang second gitu kan, misalkan dengan tahun yang lebih baru lagi gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau cek kondisinya, kalian bisa bawa ke iColor ya. Bisa kalau misalkan kalian mau beli COD-nya di iColor aja, minta dicekin gitu bisa ya, langsung aja. Oke, kalau gitu semoga informasi yang kita berikan di episode kali ini bermanfaat buat kalian nih, terutama untuk kalian pengguna MacBook ya. Jadi hati-hati untuk kalian pengguna MacBook, kalau sampai rusak tenang, ada iColor ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Kita akan membahas lagi nih tips-tips berikutnya kira-kira apa. Makanya biar kalian gak ketinggalan, subscribe sekarang juga. Biar kalian mendapatkan notifikasinya nih. Jadi lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan ya. Sekian dulu episode kali ini. Aku Aisyah Gray. Aku Teddy. Kita pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Bye followers.